Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Abdillah Pohan dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan perlawanan rakyat Banten dalam pelajaran sejarah wajib. Latar belakang: Banten yang memiliki potensi alam dan potensi geografis yang membuat para pedagang Eropa ingin menguasai Banten. VOC memerlukan tempat yang cocok untuk mengadakan pertemuan dan Banten dipilih untuk tempat pertemuannya. VOC melakukan monopoli perdagangan di Banten yang membuat rakyat Banten marah. Sultan Ageng Tirtayasa menolak secara langsung dan tegas adanya monopoli perdagangan di Banten. Sultan Ageng Tirtayasa mengundang pedagang dari wilayah lain yang membuat VOC tidak senang. Jalannya perlawanan. Sultan Ageng Tirtayasa selama memerintah Kesultanan Banten sangat menentang segala bentuk penjajahan asing atas daerah kekuasaannya, termasuk dengan VOC yang hendak menguasai Banten sangat ditentang oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Oleh sebab itu, VOC yang berusaha melakukan blokade terhadap pelabuhan Banten dengan menyerang kapal-kapal yang hendak berdagang di Banten mendapatkan perlawanan dari pasukan Banten. Perlawanan itu awalnya diwujudkan dengan perusakan terhadap segala instalasi milik VOC di wilayah kekuasaan Sultanan Banten. Dengan tindakan perlawanan demikian, Sultan Ageng Tirtayasa mengharapkan agar VOC segera meninggalkan Banten. Tangerang dan Angke dijadikan sebagai garis terdepan pertahanan dalam menghadapi VOC. Pasukan Banten menyerang Batavia pada 1652 juga dimulai dari Tangerang dan Angke. Penyerangan yang dilakukan Banten secara terus-menerus terhadap VOC membuat kedudukan VOC semakin terdesak sampai mendekati batas kota Batavia. Akhirnya VOC mengajukan gencatan senjata. Menyadari bahwa Banten akan menolak perjanjian gencatan senjata, maka VOC memujuk Sultan Jambi untuk mengakomodasi perjanjian tersebut. Maka Sultan Jambi pun mengirimkan utusannya, yaitu Kiai Damang Dirade Wangsa dan Kiai Ingali Martasidana pada tanggal 10 Juli 1659. Ditandatangani perjanjian gencatan senjata antara Banten dan VOC. Tokoh perlawanan Banten. Adapun tokoh-tokoh perlawanan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu sultan yang memerintah kerajaan Banten pada masa itu, dan Pangeran Purbaya yang merupakan putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Akhir perlawanan, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap, namun Pangeran Arya Purbaya berhasil lolos. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa dipenjara di Batavia sampai meninggal pada tahun 1692. Sultan Haji sendiri akhirnya naik tahta dengan restu VOC, memerintah dari tahun 1682 sampai 1687. Pada tanggal 17 April 1688 ditandatangani perjanjian dalam bahasa Belanda, Jawa, dan Melayu yang berisi 10 pasal. Dampak perlawanan Banten. Dampak positif perlawanan rakyat Banten terhadap VOC yaitu membuat semangat juang untuk mengusir bangsa asing yang menduduki wilayah Nusantara menjadi meningkat. Selain itu, perlawanan juga memarahi bandar perdagangan internasional di Banten sehingga bisa menjadi ramai kembali walaupun hanya sebentar. Dampak negatifnya perlawanan rakyat Banten yaitu wilayah Banten dapat dikuasai sepenuhnya oleh VOC sehingga monopoli dan kebijakan yang ditentukan harus dipatuhi. Dampak negatif lain, kedudukan VOC di Nusantara menjadi lebih luas. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.